Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Malang. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sesi ini ya saya akan memberikan kesempatan kepada wanita di samping saya untuk sedikit men-sharingkan mengenai latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Kepada istri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Malang. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Senang sekali kami berada di kota ini meskipun di luar dingin dan kami berdua nggak kepengen keluar dari kamar hotel. Tapi karena semangat Anda semua Bapak Ibu, akhirnya kami tertular oleh antusiasme Anda. Aplaus dulu untuk Anda Bapak Ibu. Oke, saya berdiri di sini karena saya diberi kesempatan oleh suami saya untuk sedikit men-sharingkan mengenai latar belakang saya dan bagaimana awalnya saya mendampingi beliau dalam menjalankan usaha ini. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ana Irawati, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta Bapak Ibu. Oh, di Jakarta dioplosin ya. Kedua orang tua saya dulu bekerja, ayah saya seorang pegawai negeri sipil, mama saya seorang karyawan swasta. Tapi mereka berdua sekarang sudah pensiun Bapak Ibu. Kami dari keluarga yang biasa-biasa aja, kaya sekali juga enggak, miskin sekali juga enggak lah, biasa aja lah pokoknya. Karena berkat orang tua saya berhasil menamatkan pendidikan S1 saya di Jogja. Saya sekolah di Universitas Swasta di Jogja, mengambil jurusan Teknik Lingkungan. Kebetulan saya dengan Pak Abdi satu kampus dulu. Jadi cinta bersemi di kampus Bapak Ibu. Oke. Pada waktu saya kuliah di Jogja, saya juga sambil bekerja Bapak Ibu. Bukan karena saya kekurangan uang, tapi karena orang tua kami mengajarkan bahwa saya harus mandiri dari kecil. Jadi pada saat saya kuliah, saya pernah bekerja selama 2 tahun di Jogja sebagai seorang expert assistant di sebuah perusahaan konsultan milik Bank Dunia. Dan setelah saya selesai kuliah saya kembali ke Jakarta, saya coba adu nasib di Jakarta dan akhirnya saya diterima dan saya bekerja selama 2,5 tahun sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan kontraktor milik negara. Awal mula saya mendampingi Pak Abdi, di sini saya nggak ingin ceritakan bagaimana awalnya kami berkenalan Bapak Ibu. Tapi yang jelas saya tekankan bahwa sebelum Pak Abdi jatuh cinta dengan Tiansi, beliau sudah lebih dahulu jatuh cinta dengan saya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pada saat saya mendampingi beliau, saya tuh negatif sekali Bapak Ibu. Bukan negatif terhadap Pak Abdi. Kalau saya yakin Pak Abdi tuh dari dulu, itu orangnya tuh ngotot sekali, gigih sekali, kerja kerasnya gila, dan kalau udah punya mau harus, itu Pak Abdi Bapak Ibu. Bahkan dulu waktu beliau PDKT sama saya, itu dari presentasi sampai saya join, itu butuh waktu 6 bulan Bapak Ibu. Wah lama sekali kan? Jadi hari ini beliau presentasi, besoknya follow up saya masih belum mau. Besoknya presentasi lagi, follow up saya masih nggak mau. Sampai akhirnya 6 bulan, saya bilang udah deh join aja deh. Daripada saya di presentasi terus, di follow up terus, saya join aja kan. Cocok nggak cocok urusan belakangan. Akhirnya dari cocok nggak cocok tersebut, beliau jadi suami saya Bapak Ibu. Oke saya lanjutkan. Jadi yang saya negatifkan Tiansi Bapak Ibu, karena apa? Dari lingkungan saya, dari orang-orang di sekeliling saya, semuanya itu mengawali sukses mereka di belakang meja Bapak Ibu. Orang tua saya, kakak-kakak saya, bahkan adik saya sampai merantau jauh-jauh ke Batam hanya untuk bekerja di belakang meja. Jadi paradigma saya dari dulu sampai sekarang, nggak sampai sekarang ya Bapak Ibu ya, sampai saya resmi resign, itu berpikiran kalau orang-orang sukses adalah orang-orang yang bekerja di belakang meja. Jadi saya pikir ya udah deh terserah kamu, saya yang penting saya negatif nih, kalau kamu mau jalin aja. Yang penting kalau kamu sukses, saya kan juga senang, saya bilang kayak gitu. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, meskipun saya negatif sekali, saya tidak pernah berusaha untuk tinggalkan beliau.
saya tetap dukung beliau baik moral maupun material Bapak Ibu. Karena dulu Pak Abdi kere banget, jadi materinya semua dari saya gitu. Jadi saya tetap dampingin beliau. Dulu teman-teman saya sering bilang, kok mau-maunya sih kamu masih deket-deket aja sama Abdi, padahal tuh dia udah kere, nggak jelas usahanya gitu kan. Tapi Bapak Ibu, dulu saya juga nggak ngerti kenapa saya bertahan dengan beliau. Tapi sekarang saya sadar kalau feeling keperempuanan saya ternyata benar. Kalau dulu kalau dulu saya tinggalkan beliau, kalau dulu saya tidak dampingin beliau, mungkin sekarang saya tidak berdiri di sini sebagai istri dari seorang Silver Lion Bapak Ibu. Aplaus dulu untuk Pak Abdi. Saya dampingi beliau, kami tetap melanjutkan hubungan sampai akhirnya kami menikah Bapak Ibu di penghujung tahun 2004. Setelah itu lagi-lagi saya nggak mau diajak tinggal bareng di Jogja. Alasan saya, dulu penghasilan saya dengan Pak Abdi tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Beda tipis lah 11-12. Jadi saya berpikir kalau saya berhenti bekerja dan saya langsung ikut Pak Abdi ke Jogja untuk menjalankan tiansinya. Oh karena perlu diketahui Bapak Ibu, dulu pada saat Pak Abdi menikahi saya, beliau itu sedang berjuang-berjuangnya di Tiansi, sedang keliling kota. Jadi saya mana mungkin bisa tinggal sendiri kan. Lagi pula kalau saya tinggalkan pekerjaan saya mau makan apa Bapak Ibu? Ketik P spasi D, please dong hari gini mana ada sih wanita nggak butuh materi Bapak Ibu. Iya kan, wanita memang nggak pernah butuh seluruh materi, tapi wanita pasti butuh materi untuk kelangsungan hidupnya dan kelangsungan kecantikannya Bapak Ibu. Oke, akhirnya kami berpisah 1,5 tahun, saya di Jakarta, Pak Abdi di Jogja. Kami nggak seperti orang menikah Bapak Ibu, kayak orang pacaran tapi jarak jauh. Ketemunya pun hanya kalau saya bisa cuti, saya ke Jogja atau Pak Abdi sedang tidak ada kesibukan bisa ke Jakarta. Begitu terus rutinitasnya. Sampai saya ingat di awal tahun 2006, saya mulai capek Bapak Ibu. Saya mulai merasa bahwa sebenarnya bukan ini yang saya cari dari hidup saya. Saya ngerasa hidup saya hanya habis di jalanan. Dari pagi saya bekerja, pulang baru malam. Kebetulan waktu itu saya sedang dipromosikan untuk pindah jabatan. Saya masih double job, jadi saya berangkat sampai kantor kadang lebih pagi dari orang-orang biasa. Saya jam 7, setengah 7 udah sampai kantor untuk mempelajari hal yang baru. Dan saya pulang lebih malam Bapak Ibu, karena saya harus menyelesaikan pekerjaan yang lama. Jadi capek sekali Bapak Ibu. Benar-benar saya nggak punya waktu, bahkan untuk hidup saya sendiri pun saya nggak peduli. Untuk Pak Abdi, kadang Pak Abdi telepon, malam-malam jam 3 saya udah nggak bisa bangun karena saya udah ngantuk. Dan pada saya telepon Pak Abdi pagi-pagi, saat saya di kantor saya telepon, beliau gantian ya, masih suaranya suara bantal Bapak Ibu. Jadi benar-benar nggak nyambung kami berdua. Akhirnya suatu ketika Pak Abdi datang ke Jakarta, kita berdua sharing, kita bilang bahwa kita saling butuh satu sama lain. Dan di situ Pak Abdi bilang, sebentar lagi saya bintang 8, 2 bulan lagi saya break bintang 8. Bagaimana dengan kamu? Beliau kasih pilihan ke saya Bapak Ibu, apa kamu masih mau di Jakarta dengan bekerja under pressure di bawah tekanan orang lain, hanya bekerja di bawah telunjuk orang lain dan tidak pernah punya waktu sampai batas waktu yang gak ditentukan, atau kamu mau ke Jogja, mau tinggal dengan saya, mau hidup dengan saya, mau saya beri semua waktu yang kamu butuhkan, kebebasan yang kamu mau, dan kasih sayang tentunya Bapak Ibu. Di situ saya berpikir keras Bapak Ibu, saya mulai berpikir ternyata bukan hanya materi yang saya butuhkan dalam hidup ini, tapi semata-mata saya butuh waktu, saya butuh belayan juga ya Bapak Ibu ya, karena saya juga wanita kan. Akhirnya saya putuskan saya untuk resign. Tepatnya awal Mei 2006 saya resign dari pekerjaan saya dan saya pindah ke Jogja. Saya mengabdi sepenuhnya untuk suami saya tercinta dan Tiansi. Di situ Bapak Ibu mulai terlihat perbedaan kami. Saya berubah 180 derajat, saya bisa bangun jam 8, jam 9 semau saya. Dan setiap saya bangun, saya lihat beliau ada di samping saya, sedang tidur. Pada saat beliau bangun, saya bisa siapkan semua apa yang beliau perlukan dari saat bangun tidur sampai beliau tidur lagi Bapak Ibu. Jadi every day is holiday for us. Ya, setiap hari adalah hari Minggu buat kami. Kami nggak tahu ini hari apa dan mungkin besok kami juga nggak tahu harus ngapain. Pokoknya tiap hari kami honeymoon Bapak Ibu. Karena apa?
Karena sampai sekarang kami belum dikasih keturunan kan, makanya tiap hari kami pacaran terus Bapak Ibu. Oke. Jadi ada sedikit pelajaran yang bisa saya petik Bapak Ibu. Saya sedikit menghimbau di sini buat Bapak Ibu yang mungkin sekarang pasangan-pasangan Anda lagi berjuang-berjuangnya di bisnis ini. Lagi matian-matiannya di bisnis ini, tolong dampingin Bapak Ibu. Tolong berikan dukungan, support baik moral semaksimal yang Anda bisa berikan. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh pasangan Anda adalah sepenuhnya untuk Anda Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan sepenuhnya hanyalah untuk impian Anda dan keluarga Anda Bapak Ibu. Jadi jangan seperti saya ya Bapak Ibu ya, sadarnya terlambat, terlalu lama saya sadar. Oke, mungkin saya tidak ingin berlama-lama berada di stage ini karena sebenarnya sesi ini, panggung ini bukan milik saya, tapi milik orang yang hebat yang ada di belakang saya. Tapi sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya ingin sedikit kasih ungkapan. Sebenarnya ungkapan ini ungkapan rahasia yang saya sering sampaikan ke Pak Abdi ya. Beliau kalau dengar ini beliau bilang beliau tersanjung sekali gitu ya. Oke gini Bapak Ibu, dulu waktu orang-orang di utara, barat, timur dan selatan itu bilang tidak ada manusia yang sempurna, saya hanya diam Bapak Ibu. Saya hanya diam, saya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang pada saat orang-orang di utara, barat, selatan dan timur itu diam, saya yang bilang. Beliaulah orang yang paling sangat sempurna dalam hidup saya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bagi kita semua. Saya ngantarin istri saya dulu. Oke, luar biasa ya. Kalau tadi pagar ayu yang berbicara, sekarang pagar betis yang berbicara. Ya. Oke, kalau tadi si putih yang berbicara, sekarang si hitam yang berbicara. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu luar biasa sekali Malang ya. Tapi masih ada juga orang yang kebingungan dalam ruangan ini. Mulutnya masih seperti ubur-ubur. Masih ada? Nggak apa-apa Bapak Ibu. 4 tahun yang lalu saya sama seperti Anda. Mulut saya mirip ubur-ubur. Mengatakan bisnis ini, enggak jelas, orang gila semuanya, ini segala macam. Tetapi berkat pertemuan tersebut, 4 tahun saya menjadi silver line dan penerima reward. Ya. Baik Bapak Ibu, pertahankan keubur-uburan Anda. Pertahankan. Nggak apa-apa, ya nggak masalah Bapak Ibu, ya karena kita satu komunitas. Dulu ya maksudnya, sekarang enggak. Oke Bapak Ibu, oke perkenalkan nama saya Abdi Suardin, saya lahir 29 tahun yang lalu. Ya tadi sedikit istri menceritakan tentang latar belakangnya, berbanding terbalik dengan saya Bapak Ibu sekalian. Ya supaya bisa saling menutupi lah ya. Oke Bapak Ibu, jadi kalau saya lahir di Sulawesi sana, saya anak ke-1, anak pertama dari 4 bersaudara. Ya SD, SMP, SMA saya habiskan di Palu Bapak Ibu sekalian, dan saya kuliah di Yogyakarta. Ya saya kuliah di Yogyakarta, standar lah. Kalau istri saya kalangan menengah ke atas, kalau saya menengah ke bawah lah ya. Kalau istri saya di atas garis kemiskinan, kalau saya di bawah garis kemiskinan lah ya. Nah kayak gitulah, hidupnya kayak gitu Bapak Ibu. Makanya istri saya bilang follow up saya itu gila-gilaan gitu loh. Kenapa? Kalau saya nggak mendapatkan dia, saya tidak bisa makan nanti Bapak Ibu. Iya. Harus komitmen. Buat apa saya punya pacar saya lagi yang harus bayarin makan? Di mana harga diri saya sebagai seorang laki-laki? Nah. Iya dong Bapak Ibu, miskin-miskin gini punya harga diri Bapak Ibu. Iya kan? Bener, hitam-hitam gini punya harga diri gitu loh. Akhirnya ya Bapak Ibu, akhirnya saya kuliah di Yogyakarta, biasa aja Bapak Ibu, biasa, standar-standar. Ya standar-standar kalau mamanya mungkin Anda dikuliahin mungkin dengan sepeda motor langsung dikasih, kalau saya nggak ada.
Ya dikasih uang, ini uang silahkan merantau. Pergilah merantau ke Yogyakarta anakku sayang. Ya, Bapak cuma memberikan sedikit bekal dan sedikit kata-kata bahasa, yaitu jagalah kesehatan. Itu aja. Ya, Bapak saya tidak pernah mewariskan harus punya ini, nggak ada. Jadi memang betul-betul ya kalau mau dibilang Bapak Ibu ya seperti tadi itulah yang diklip. Nah itulah, seperti itulah model-modelnya mahasiswa tulen. Teknik coy. Iya, kayak tadi itulah. Rock and roll. Anak teknik itu rock and roll. Makin tidak mandi makin teknik. Itu teknik rock and roll. Nah akhirnya saya kuliah Bapak Ibu. Saya kuliah di Yogyakarta ya standar lah. Tidak dibilang pinter, tidak juga dibilang bego gitu loh kan. Ya tidak juga dibilang blow on, tidak juga dibilang pinter gitu loh kan. Biasa-biasa standar-standar aja. Ya di kuliahan saya sempat aktif di koperasi mahasiswa. Ya saya sebagai ketuanya, Dewan Presidiumnya pun saya aktif di lembaga kemahasiswaan. Dan perlu diketahui juga waktu tahun 98 pun saya ikut berperan serta di Yogyakarta, ya aktivis, Bapak Ibu aktivis gitu loh ya dulu ya. Jadi saya juga aktivis demonstrasi pada saat itu Bapak Ibu. Iya. Jadi Anda bayangkan gitu loh, dulu saya gondrong Bapak Ibu ya, kalau nggak salah nggak sampoan pada saat itu, belum jarang lah sampoan. Ya saya aktif sekali dengan lingkungan kampus, pokoknya apa-apa meeting, briefing gitu loh, cycle, round table gitu loh kan, tapi bicarain mengenai masa depan negara gitu loh Bapak Ibu. Wah, pulang minjem uang. Iya. Aktivis Bapak Ibu, rock and roll, teknik aktivis, gila coy statusnya gitu loh kan. Tapi Bapak Ibu mulai jalan, saya ingat tujuan saya itu ngapain sebenarnya. Ya Bapak saya nelpon saya, wait kuliahmu, sip. Wait. Iya Bapak Ibu kalau di keluarga kami itu keluarga predator lah istinya. Jadi maksudnya kayak gini, nggak ada umpamanya mungkin ada dari antara Anda mungkin manja-manjaan sama ibu, bapak gitu loh kan. Bilang kalau umpamanya Anda nggak dikirimin uang ngambek gitu loh kan. Terus umpamanya kurung di kamar gitu loh, terus ibunya ngetok. Nah, makan nah kalau di keluarga kami enggak Bapak Ibu. Mau makan nggak? Enggak, ngerajuk kayak gitu. Ya nggak makan Bapak Ibu. Sampai ibu saya bilang kayak gini, mau makan nggak? Maksudnya itu tak pikir maksudnya rayulah dikit lagi gitu loh, anakmu tersayang ini rayulah dikit lagi. Terus mau makan nggak? Kalau nggak makan ibu yang makan nih. Oh, sampai kayak gitu. Nah itulah keluarga predator ya. Jadi tidak ada namanya bermanja-manja, berkasih sayang, berciluba-ciluba, nggak ada Bapak Ibu. Ya akhirnya Bapak Ibu, pada saat itu saya mulai disuruh terusin kuliah. Nah pas kuliah itu nerusin kuliah, bapak saya cuma berpesan kayak gini, nak kamu lihat bapak dari 78 mengabdi sampai sekarang, apa yang bapak punya? Nothing, nggak ada sama sekali. Bapak pegawai negeri tamatan SMA, ibu pegawai negeri tamatan SMA, jadi nggak bisa buat apa-apa. Saya bisa kuliah ke Yogyakarta itu karena sebuah impian yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Anda bayangkan, karena dream yang luar biasa sekali. Ya, orang tua tidak mau like father like son. Anaknya itu seperti bapaknya Bapak Ibu. Bapak saya kasih contoh seperti ini. Dari 78 mengabdi nih Bapak. Bapak dari 78 mengabdi. Kijang kapsul pun belum bisa kebeli. Sampai pensiun coba. Saya, oh iya. Terus Bapak saya bilang, jangan seperti Bapak. Kalau kata kasarnya gini Bapak Ibu. Jangan jadi pegawai negeri gitu loh. Itu bahasanya. Loh iya. Curhat. Bapak saya yang bilang Bapak Ibu. Bukan maksudnya saya enggak, bukan saya mau ngeledekin yang enggak Bapak Ibu, maksud saya mau ceritain, bapak saya bilang ke saya, jadi jangan seperti bapak, ya maksudnya gini kan, Anda tangkap enggak maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya gini loh, jangan maksudnya saya minta maaf gitu loh, maksud saya gini, jadi saya ulang, saya review lagi lah, jadi bapak saya bilang, nak bapak kuliahin kamu di Yogyakarta. Tidak, jangan seperti bapak nantinya. Ya kan? Kalau bahasanya kan
jangan jadi pegawai negeri. Maksudnya kan gitu kan? Maksudnya gini Bapak Ibu, saya nangkapnya kayak gitu. Saya nggak tahu kalau nangkapnya yang lain, saya nggak ngerti gitu loh kan. Nah kenapa Bapak saya lanjutin Bapak Ibu, bukan cuma segitu. Tarik nafas panjang. Anda tahu Bapak saya bilang sambil menyanyi lagunya Rhoma Irama itu loh. Gali lobang tutup lobang, gali lobang tutup lobang. Enggak? Iya. Untuk menutupi utangnya yang satu, beliau harus ngutang di sini. Untuk menutupi biaya ini, beliau harus ngutang di sini. Untuk menutupi biaya bank ini karena udah mau ditarik, ini ditutupin di sini. Jadi seperti itu terus kehidupan Bapak saya berpuluh-puluh tahun. Anda bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak saya bilang, jangan seperti Bapak. Dalam kurung, bukan saya loh yang bilang. Nah begitu. Tetapi ya saya heran sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Masih banyak sekali orang mau terjebak di hal yang sama. Bahkan 3 sapi lewat untuk daftarin sebagai pegawai negeri. Orang Tiansi di Sulawesi, di Palu Bapak Ibu, bukan di sini. Akhirnya saya berpikiran saya nggak mau jadi pegawai negeri. Kalau saya mau jadi pegawai negeri Bapak Ibu berarti dalam kurun waktu 20 tahun baru saya bisa beli mobil, betul? Iyalah, masa ya iya dong. Betul enggak? Akhirnya saya lanjutin hidup saya Bapak Ibu. Saya pengen jadi seorang yang teknokrat. Saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang MLM-krat gitu loh Bapak Ibu. Ya saya pengen sebagai orang teknokrat. Akhirnya asik-asik kuliah, datanglah seseorang kepada saya dengan senyum yang sangat manis sekali Bapak Ibu. Ya, dengan sangat saya sudah pacaran sama istri saya pada saat itu ya, bukan istri saya maksud saya gitu. Nah, saya datang seorang ya, orangnya kecil-kecil gitu loh Bapak Ibu. Nawarin gitu loh. Kebetulan adik kelas saya juga, adik kampus saya juga. Lagi ngapain? Ramah banget Bapak Ibu. Ya kayaknya baru dapat duit puluhan juta itu loh orangnya gitu loh. Saya udah curiga ini kan. Orang negatif kan tetap negatif isinya kan. Ngapain ini kayak gini gitu. Ngapain? Ini dia sodorin Bapak Ibu. Rokok. Sat. Hits. Tumben banget kayak gini. Wah udah dia ajak cerita. Bapak Ibu tanya bagaimana keluarga. Hits tumben tanya-nanya keluarga. Kok gini? Keluargaku kan bukan keluargamu gitu loh kan. Ngapain ditanya-tanyain? Sok-sok akrab, SKSD, sok kenal, sok dekat gitu loh kan. Ya memang kami udah deket gitu loh kan. Tapi tumben-tumbennya kayak gitu. Akhirnya saya, ayo makan, traktir. Wih gila hari gini men ditraktir makan bener gak? Oh mahasiswa gitu loh kan traktir makan itu kayaknya udah kayak apa ya. Pokoknya ya rezeki nomplok lah ya gitu. Ya, akhirnya udah dia ajak-ajak, akhirnya dia nggak berani presentasi saya pada saat itu, tapi dia cuma sodorin buku biru pada saat itu istilah kami. Set buku biru, saya lihat bukunya, ada singanya Bapak Ibu. Terus ada pas saya buka gini, terus ada bunder-bunder. Kayak molekul atom itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kan saya pikir itu pelajaran kimia lingkungan. Karena kami punya ngamungan kimia lingkungan. Ya udah saya ambil aja, saya taruh tapi saya tidak pernah pelajari. Dia bilang pelajarilah dulu, bagus banget. Dia gituin ya udah. Jadi akhirnya dia berani presentasi saya. Ya karena dia juga baru Bapak Ibu, jadi dia presentasinya seadanya. Akhirnya Bapak Ibu setelah diperkenalkan di bisnis ini Bapak Ibu, sudah saya bilang, terus bagaimana nih saya cara menjalankan bisnis ini? Ya bukalah sesi marketing plan. Tang. Bapak bergabung. Bulet, whatset. Curiga ini gimana nih. Apabila Bapak menjoinkan orang, bahasanya kan membabi buta banget gitu loh ya. Menjoinkan orang, iya kan? Biasanya kan kalau bahasa biasanya mensponsori orang, merekomendasi orang. Kalau dia karena masih baru akhirnya pakai kata-katanya yang kayak tadi tuh loh. Menjoinkan orang satu. Wah. Pas dia bilang, Anda akan dapat Rp485.000. Saya bilang, stop. Haram. Iya. Mana ada bisnis kayak gitu? Nggak ada bisnis kayak gitu kan? Nggak ada mau nyari-nyari orang di bawah kayak gitu kan? Banyak bisnis-bisnis kayak dulu mau nyari orang gitu loh kan? Ya nyari-nyari ini nyari-nyarinya. Saya bilang, stop.
Kalau Roma Irama bilang haram. Ya kan? Iya. Saya bilang di atas yang untung, di bawah yang enak, di bawah jadi sapi perah tuh. Saya bilang kayak gitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, hebatnya saya mengatakan bisnis ini haram. Padahal 5 waktu nggak pernah. Bayangin. Iya. Dulu. Kalau sekarang nggak 5 waktu, Karen bisa turun. Oke, jadi kayak gitu. Saya bilang haram. Wah, dia udah cuman diam aja. Oh, aktivis Bapak Ibu. Iya kan? Aktivis. Saya bilang kamu ini diperbudak negara Cina kamu nih. Kamu kayak gini, kamu kayak gitu, segala macam. Enggak, jangan, haram, ini begini. Cintai produk Indonesia dong. Oh, aktivis, metal. Iya kan? Padahal intinya cuma satu Bapak Ibu. Saya ngelihat 2 jutanya jiper juga gitu loh kan. Ngelihat 2 juta gitu loh. Gila banyak juga nih. Gitu loh kan. Tapi mempergunakan semua alibi-alibi. Kan. Akhirnya dia bingung karena masih baru. Dia gini aja. Jadi saya bilang kayak gini, haram ini haram. Dia cuma diem aja. Tak pikir dia langsung berhenti gitu loh Bapak Ibu. Di sektenya itu gitu loh kan. Besoknya Bapak Ibu datang lagi. Saya bilang ini muka badak banget ini kan. Oh kayak gini. Akhirnya datang lagi. Tapi dia datang itu membentuk koloni. Bawa teman. Ya. Dia bawa temannya. Bawa teman yang geret. Dalam hati saya bilang ini orang nih gak tobat-tobat. Mau jurus apa yang saya mau keluarin ke mereka nih. Supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu. Ya. Salah arah mereka Bapak Ibu. Tujuan mereka menjadi seorang teknokrat, bukan MLM-krat. Tapi dicuci otak mereka supaya bisa punya Mercy, supaya bisa punya BMW. Kasihan kan? Bener enggak? Beneran, makanya saya sebagai yang tertua di mereka itu memperingatkan kepada mereka. Iya, tapi setelah dia datang Bapak Ibu. Dia datang, saya kenal juga kacamata orangnya gitu loh kan. Datang kacamata, kelihatannya pinter. Orang kacamata itu kan kelihatannya pinter Bapak Ibu. Padahal sama aja gitu loh kan, sama aja. Tapi namanya koleris ketemu koleris, keras ketemu keras. Akhirnya dia tanya, yang mana bilang haram tadi? Oh ini. Oh upline-nya nggak mau downline-nya diganggu gitu loh kan. Don, yang mana yang bilang haram tadi? Ini. Oh langsung, ini dia orangnya yang bilang haram. Akhirnya duduk gini, ini saya bilang haram. Terus dia bilang enggak, haram, enggak. Debat kusir Bapak Ibu terjadi. Debat kusir terjadi. Akhirnya dia tanya, kamu bilang haram gimana? Ya saya nggak tahu. Nggak ngerti. Yang setahu saya haram. Nah akhirnya dia bilang haram gitu loh kan. Dia bilang haram. Saya tanyakan dia, kamu bilang haramnya, kamu bilang gak haram dasarnya apa? Saya juga nggak tahu gitu loh. Sama-sama nggak tahu Bapak Ibu. Sama-sama nggak ngerti. Tapi ya tetap haram is the best. Nggak bisa enggak. Kakak angkatan, aktivis. Iya dong nggak bisa, haram is the best gitu loh. Negatif tetap negatif, ngapain? Biarin mereka seperti itu terus. Nah tak pikir mereka pulang udah urat saraf itu. Tak pikir besoknya itu udah insaf gitu loh Bapak Ibu. Besoknya itu datang lagi Bapak Ibu. Walaupun masih dengan senyuman yang sama. Ya senyumannya tetap sama Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu itu ikhlas atau apa saya nggak ngerti. Ya walaupun tetap seperti itu datang lagi. Tapi udah saya tahu Bapak Ibu. Dari pintu pagarnya aja, baru nongol mukanya, di sininya itu ada singa terbang gitu loh. Saya bilang ya Allah ini Tiansi lagi nih pasti nih, ini Tiansi lagi nih pasti nih. Saya udah malas-malasan juga terimanya Bapak Ibu. Akhirnya 2 kali datang, 3 kali datang, terakhirnya mereka bilang, datang lagi terus saya bilang, gimana supaya kamu gak datang-datang lagi deh. Udah sepet juga kan Bapak Ibu kan, diganggu Bapak Ibu. Ya, privasi saya keganggu. Bayangkan, saya harusnya jadwal pacaran, mereka datang. Keganggu kan Bapak Ibu? Bukan masalah keganggu pacarannya, enggak. Kalau saya pacaran berarti kan dibayarin makan malam, bener enggak? Kan enggak makan malam lagi kan kalau enggak pacaran. Bener. Nah itu konsepnya. Itu loh. Jadi akhirnya gimana coba supaya kamu enggak datang-datang lagi deh. Akhirnya saya bilang, mereka bilang, ini tiket.
Oh, lihat vision seminar. Dia di atas enak sekali ya. Tapi pas lihat dia di bawah, 50.000. Wah. Ini bunuh ini namanya Bapak Ibu. Ini uang makan saya 1 minggu, ini dia suruh kayak gini kan. Saya langsung bilang kayak dia, saya nggak punya duit. Dia bilang, tenang, tutup mulutmu. Wah, kayak sinetron. Itu terlalu dilebih-lebihkan ya. Akhirnya udah, saya alasan, saya nggak suka seminar-seminar. Dia kasih tiket tadi. Akhirnya saya bilang, aduh apalagi alasan saya nih kan. Saya kan memang menolak Bapak Ibu ya. Menolak ya negatif is negatif, haram is haram gitu loh kan. Nah kayak gitu, akhirnya mereka bilang, tolonglah datanglah. Ya sekali ini aja, setelah kamu datang di pertemuan ini, kami tidak datang-datang lagi. Wah ini dia. Terus saya bilang lagi, saya nggak punya motor. Saya bilang gitu sama mereka. Mereka bilang, ini tak pinjamin motor. Oh aduh. Yang satu cuma naik sepeda Bapak Ibu. Yang satu cuma pinjam motor temen. Udah dua-duanya miskin, sok-soknya mau minjamin motor gitu loh. Saking ngototnya gitu loh kan. Kita beri aplaus buat sponsor saya, 2 orang, sponsor saya tercinta, adik-adik saya tercinta, Bapak Nursam dan Bapak Iwan Palu. Ya, penerima reward di Jakarta sama di Cina. Ya, luar biasa sekali. Memang sebelum kami di Tiansi, ya dulunya kami udah bersahabat sangat kental sekali. Bapak Ibu, satu kontrakan, sukses bareng Bapak Ibu. Bayangin coba. Di kontrakan kami itu ada 3 Mercy, bayangin coba. Ya, maksudnya di kontrakan kami ada 3 orang calon-calon penerima Mercy. Sekarang kami udah punya rumah sendiri-sendiri sekarang gitu loh. Oke Bapak Ibu ya. Jadi udah dia bilang ini motor. Aduh alasan apa lagi nih yang saya mau pakai nih. Nah kebetulan kan saya udah punya pacar dulu kan Bapak Ibu ya. Jadi hitam-hitam kayak gini saya punya pacar lah juga. Ya jadi kayak gitu. Saya cerita sedikit bagaimana saya prosesnya untuk mendapatkan pacar saya. Jadi waktu malam-malam kalau hitam jelek kayak gini nembaknya itu jangan siang-siang. Iya. Tolong Bapak Ibu, please. Kalau Anda sadar muka Anda pas-pasan, kantong Anda pas-pasan, tolong, saya minta tolong jangan nembak siang-siang. Malam hari cari lampu waktu lampu padam. Itu strategi saya dulu. Jadi saya bilang saya tembak sama istri saya, Ana, saya suka sama kamu. Merdu kan? Kelihatan merdu. Istri saya jawab, iya Roma. Kelihatan merdu. Wah ini wajahnya ini pasti semerdu suaranya. Wah akhirnya dia terimalah saya. Pas besok dia lihat, astagfirullahaladzim. Tapi naluri keperempuanannya berkata, kalau si hitam tersebut adalah penerima Mercy di tahun 2006. Iya dong. Jangan lihat ininya Bapak Ibu. Lihat ininya dong. Iyalah. Kalau udah jelek, pas-pasan, Mbok ya kaya. Jangan udah jelek, pas-pasan, miskin pula. Apa kata dunia Pak? Iya. Bagi Anda yang jelek yang hitam, ikutinlah jelek hitam yang di atas ini. Ya jejaknya, gitu loh kan. Di luar poinnya 4, poin face-nya 4. Tapi dalam Mercy 9,9 Pak. Iya. Ya, kembali ke topik. Terlalu melenceng jauh tadi. Sampai di mana tadi ya? Tiket ya, sampai di tiket. Saya nggak punya tiket gitu loh kan. Saya nggak punya motor, ini motor. Ya dulu saya punya motor Bapak Ibu GL Pro ya, gerakan lutut profesional maksudnya. Ya dulu ya, jalan kaki ya, luar biasa. Orang lain kalau datang ke kos-kosan, kosan pacar saya, tat, saya nggak kedengaran Bapak Ibu. Jalan, gimana mau kedengaran coba? Iya kan, luar biasa pokoknya. Pendekar tanpa bayangan, datang set langsung sampai, gitu loh. Oke, jadi ya udah. Saya bilang saya punya pacar. Saya bilang saya punya pacar nih. Dia harus berangkat dong. Hati kami 2, jantung kami 2. Kalau nantinya saya bergabung, kan dia yang bayar. Kan kayak gitu. Jadi saya harus minta 2 tiket. Pak Iwan Palu sama Pak Nursam bilang, tenang, ini 2 tiket. Saya bilang ini mah bukan badak lagi. Nah, kayak gini. Ngototnya minta ampun Bapak Ibu.
ngototnya luar biasa. Ya, padahal saya itu negatif, ngotot, bener-bener ngotot, hebat, hebat mereka, luar biasa sekali. Makanya saya tidak sampai sekarang tidak habis-habisnya saya mengucapkan terima kasih pada mereka berdua karena ngotot sekali, ngototnya. Akhirnya udah, saya telepon pacar saya, yang, Peang maksudnya, yang gimana? Jadi nggak kita berangkat? Ya udahlah kita berangkat aja daripada digangguin dua manusia itu. Iya kan? Kita kan penganut haram tuh, ya. Haram is the best. Kamu kasihan skripsimu nanti keganggu segala macam. Ya udahlah kita kesana aja. Kan kita dipinjamin motor tuh. Kan biasanya kalau kita makan malam itu jalan kaki. Nah sekarang kan dipinjamin motor yang agak jauhan dikit lah makannya. Oke, sip. Gitu loh kan. Oke, akhirnya kita berangkat ke pertemuan kayak gitu. Pokoknya istri saya bilang kayak gini, pokoknya sampai di depan pertemuan itu say hi aja sama dia terus kita pulang. Oke, sip. Oh, ya, sip. Ide bagus gitu loh. Setelah pulang kita makan malam. Wah, ide bagusnya apa? Makan malamnya. Mana? Iya dong. Masa saya lagi yang harus bayar Bapak Ibu? Kan gak lucu, saya ini laki-laki Bapak Ibu. Saya ini penanggung jawab. Masa lagi saya yang harus bayar? Ah, gak bener itu. Masa saya punya pacar, saya terus yang harus bayarin? Punya pacar itu dia dong yang harus membiayai saya. Nah, ini gila nih. Oke, ya. Jadi pas sudah datang ke pertemuan itu Bapak Ibu, datang ke pertemuan itu, baru di depan aja Bapak Ibu, saya itu udah kaget-kaget. Di depan itu Bapak Ibu muncul orang-orang pakai jas seperti di luar tadi Anda lihat, jas-jasan, pakai petantang-petenteng, salamannya Bapak Ibu, sukses, apa kabar? Wait, pelukan, gila nggak Bapak Ibu? Belum lagi orang-orang yang, sukses, tos, Blitar, gitu Bapak Ibu, sukses, motorcycle, kayaknya mau makan orang satu persatu gitu loh, kayak ngeliat. Baru di depan aja saya udah ngelihat seperti itu Bapak Ibu. Seperti suasana alam goib saya lihat. Ini apa ini pertemuan kayak gini. Saya udah defense duluan nih. Sih ini pertemuan apa nih? Saya masuk kayak gitu Bapak Ibu. Saya masuk kayak gitu. Jadi masuk pertemuannya kayak defense. Orangnya ada lagi yang telepon petantang-petenteng. Pakai pin lagi Bapak Ibu. Iya. Saya bilang ini ya Allah pertemuan apa ini, saya bilang kayak begitu. Ya itu baru di luar, karena saya nggak dapat si dua orang ini di luar, makanya saya masuk ke dalam. Ya udah kita cari dalam aja gitu loh kan, kita cari di dalam aja mereka. Oke kita cari di dalam lebih gila. Musiknya itu boom, kayak tadi Bapak Ibu. Kayak tadi musiknya luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah pas bertepatan dengan acara mau mulai Bapak Ibu. Jadi semua orang itu berdiri semua di kursi Bapak Ibu. Akhirnya kita lewat pantat semua Bapak Ibu. Permisi. Iya. Gila pertemuannya Bapak Ibu. Anak teknik rock and roll bro. Ya, masak dikasih pertemuan yang kayak gitu isinya orang gila semuanya. Di depannya lagi lebih gila. Berdiri di atas kursi semuanya gitu loh kan. Saya bilang ini pertemuan apa gitu. Ya sudah, tapi karena saya supaya tidak terlalu, kan semuanya supaya apa ya, pas saya mau cari kan. Akhirnya ketemu dengan mereka berdua. Mereka langsung bilang, sini ayo. Duduk hampir di depan. Aduh, aku bilang alamat tidak bisa keluar kita ini. Alamat tidak bisa keluar kita nih. Istri saya bilang, iya ya. Waduh, udah diawasin. Jadi kita di sini, mereka di sini, Bapak Ibu. Ya, mereka di sini, kita di sini. Jadi musiknya itu dulu saya ingat sekali itu rehe. No. Goyang Bapak Ibu. Goyang. Supaya kita tidak mau dibilang lain sendiri. Iya kan? Kalau lain sendiri kayak gini kan dikira gogon. Iya kan? Negatif sendiri kan bener? Bener enggak? Udah nggak punya uang, negatif sendiri. Gini, kan dikira gogon. Saya nggak mau dibilang gogon. Akhirnya saya ikutin aja. Wah. Saya tanya sama istri saya, ini pertemuan apa? Istri bilang saya, nggak tahu. Ada di antara Anda seperti itu kan? Iyalah, masa ya iya dong. Sama aja kita Bapak Ibu. Sama aja kita nasib kita Bapak Ibu. Saya itu kayak di penjara Bapak Ibu. Kemarin itu kayak di penjara saya ngerasain.
Orang tepuk tangan gila-gila semuanya, nggak tahu. Yang di depan Bapak Ibu sponsor saya 2 orang duduk tenang nyatet tawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Tapi tiap 5 menit ada. Oh masih ada. Oke. Diawasin. Anda bayangkan. Gimana bisa keluar coba Bapak Ibu? Wah bisikan tos. Wah tos-tosan. Ada nggak? Oh ada. Hah, gila. Ya udah. Jadilah saya seperti orang dungu 2 jam itu Bapak Ibu. Gitu. Orang tepuk tangan supaya nggak dibilang aneh tepuk tangan gitu. Orang berdiri supaya dibilang aneh berdiri gitu. Kayak gitu. Yang penting kita ikutin aja. Ya, tapi Bapak Ibu berkat pertemuan tersebut 4 tahun saya menjadi Silver Lion sekarang. Berkat pertemuan tersebut. Untungnya saya memutuskan bertahan untuk menghabiskan sampai sesi terakhir. Untungnya saya diawasin pada saat itu. Ya untungnya seorang yang dari negatif sekali dengan bisnis ini itu menjadi positif full timer di bisnis ini. Ya itu karena pertemuan tersebut Bapak Ibu sekalian. Karena apa Bapak Ibu? Karena di akhir acara ya kebetulan pada saat itu ya orangnya gagap Bapak Ibu, dia juga penerima reward mobil. Pada saat itu ya orangnya gagap, dia bilang, saya tidak peduli dengan Anda. Anda bukan keluarga saya. Dia bilang kayak begitu, Anda bukan keluarga saya, Anda bukan siapa-siapa saya. Saya datang ke kota Anda, bukan hanya untuk menceritakan kesuksesan saya. Bukan untuk Anda, dia bilang kayak begitu. Tapi untuk orang-orang yang saya cintai, dia tunjukin klipnya. Dia tunjukin ibunya, dia tunjukin adiknya, dia tunjukin bapaknya semuanya. Dia tunjukin, saya memperjuangkan bisnis ini itu untuk orang-orang ini. Dia bilang kayak gitu. Bapak Ibu, maksud saya kayak gini. Secuek-cueknya saya dengan hidup. Senakal-nakalnya saya dengan hidup. Sekurang ajarnya saya Bapak Ibu terhadap keluarga saya, terhadap orang tua saya. Tetapi kalau disentil mengenai kewajiban seorang anak terhadap bapak atau ibu. Saya itu merinding Bapak Ibu. Senakal-nakalnya saya. Disentil seperti itu. Disentil dia bilang kapan lagi Anda bisa membahagiakan keluarga Anda. Kapan Anda bisa? Saya langsung berpikiran Bapak Ibu. Iya umur saya udah segini. Kapan saya bisa naikin haji orang tua saya? Kapan saya bisa memulai hidup yang luar biasa? Kapan saya bisa keluar dari garis-garis ini? Akhirnya saya sadar di pertemuan tersebut Bapak Ibu. Saya sadar di pertemuan vision seminar tersebut. Saya lihat buktinya, saya lihat nyatanya. Banyak orang yang mengikuti aja. Banyak orang yang cuma mengikuti, saya lihat kamu dulu deh, saya lihat kamu dulu deh. Padahal pemimpin butuh impian. Yang ngikutin, pengikut itu butuh bukti Bapak Ibu. Jadi kalau Anda masih terus diejekin sampai sekarang, teruslah bergerak, teruslah bergerak, teruslah bergerak. Jadilah bukti dan Anda adalah pemimpin di lingkungan Anda semuanya. Ya, oke Bapak Ibu. Akhirnya, udah nih, saya keluar pertemuan tersebut. Ya, kan terharu udah saya nih Bapak Ibu. Terharu saya bilang, yes, Tian sih sekarang nomor 1. Bayangin, dari negatif jadi positif gara-gara pertemuan seperti ini. Bayangin. Makanya dari jauh-jauh hari dikasih tahu bahwa banyak orang. Kenapa Bapak Ibu yang negatif-negatif itu ketampar di sini Bapak Ibu. Pang join bintang 3, besok jadi bintang 8 dia. Iya. Nah kayak gitu, akhirnya saya keluar, saya semangat, saya bilang, set, terima kasih telah memperkenalkan saya bisnis ini. Pokoknya saya join 3 hari lagi. Wah, Pak Ucam sama Pak Iwan Palu bilang, berhasil, tas. 485.000 kan? Iya, gak lama lagi saya bintang 5 kayak gitu. Tapi saya udah gak peduli, saya gak peduli udah seperti itu gitu loh kan. Nah akhirnya saya udah semangat nih Bapak Ibu, pokoknya saya udah mau bikin daftar nama. Ya daftar nama, saya udah mau begini, ini yang mau dipresentasi, ini mau semangat Bapak Ibu keluar dari ruangan. Tapi pas nyampe kamar, tak buka. Apa yang mau digadeng? Bingung Bapak Ibu. Yang ada kasur, kapuk, sama obat nyamuk. Dengan pelapisnya. Itu toh yang ada di kamarku Bapak Ibu. Apa yang mau digadeng? Jual diri nggak mungkin. Udah. Nggak mungkin. Akhirnya saya berpikiran uang itu hanya dikendalai. Karena justru saya nggak ada uang. Saya harus cepat cari uang supaya saya bisa bergabung di bisnis ini. Karena saya nggak ada uang, saya harus cepat menjalankan bisnis ini. Karena setahu saya orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Ya,
Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud saya seperti ini. Udah saya cari, saya buatlah daftar nama Bapak Ibu. Daftar nama peminjaman uang maksudnya. Daftar nama ini, tante ini telepon, tante ini nyamperin. Dapat juga. Dapat Bapak Ibu. Kalau kita ngotot nyarinya pasti dapat. Nggak mungkin enggak. Tuhan lihat usaha Anda. Iya kan? Pas nggak dapat, protes lah dikit. Tuhan, ini udah lama ini Tuhan. Udah orang ketiga ini kok belum dapat Tuhan. Iya kan? Pasti dikasih lah 200.000. Lama-lama kan jadi 2 juta. Betul enggak? Jadi uang bukan kendala. Kalau ada orang kendalanya uang sekarang Bapak Ibu, 2 bulan ke depan pasti kendalanya uang. 2 tahun ke depan pasti kendalanya uang. 20 tahun ke depan pasti kendalanya uang. Jangan samakan bisnis ini dengan ini bisnis Bapak Ibu. Anda bergabung dengan 2 juta, ditukar produk senilai 2 juta. Jadi Anda tidak mengeluarkan uang sebenarnya karena produknya senilai 2 juta Bapak Ibu. Nah seperti itu, saya nggak mau bergabung bintang 1 Bapak Ibu. Karena setahu saya bintang 1 itu hidup segan mati tak mau Bapak Ibu. Coba-coba, bener. Maksud saya kayak gini, banyak orang yang gagal di luaran sana karena coba-coba. Coba-coba gabung 85.000. Presentasi, sat. Suaminya yang dipresentasi, haram. Suaminya bilang, akhirnya istrinya bilang, kayaknya satu Malang sudah tahu Tiansi. Padahal baru 1 orang. Itulah akibatnya 85.000 tadi. Bener gak? Karena dia gak coba-coba aja gitu loh. Banyak orang yang gagal di luaran sana itu karena gitu. Kalau komitmen itu 0 atau 100%. Kalau mau serius di bisnis ini, kalau pengen orang tua kita naik haji, kalau kita pengen punya mobil Bapak Ibu, tidak usah tanggung-tanggung, langsung di 2 juta Bapak Ibu. 0 atau 100%. Kita pending selama 1 jam, untuk bagi Anda yang bintang 1 silakan ke stokis, untuk menyelamatkan muka Anda dulu. Bapak Ibu, halo yang bintang 1. Malu-maluin Pak. Ngomongnya Mercy, bintangnya kok 1. Aduh. Kembalilah ke jalan yang benar. Yang bintang 1 besok harus bintang 3 KP Pak ya. 3 semuanya. Iya, oke. Ya tadi, hidup segan mati tak mau. Maksudnya ya. Akhirnya saya bergabung di bintang 3 Bapak Ibu. Ya bergabung di bintang 3. Di awal saya menjalankan bisnis ini tuh. Saya pikir gampang. Karena kalau orang udah diliatin buktinya, ini buktinya. Orang itu pasti join. Oh BMW Berlin, wow ini buktinya gitu loh kan. BMW-nya gitu loh. Orang pasti join lah ini. Saya Bapak Ibu semangat 45 saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Tapi saya pikir semudah apa yang saya bayangkan. Teman-teman dekat saya pas saya presentasi, bro ini bisnis bagus sekali. Wow ini bisnis begini, ini bisnis begini, ini bisnis begini. Teman saya bilang, muka macam lu, mau terima Mercy, mau terima BMW, ngaca. Digituin Bapak Ibu. Lu aja cuma jalan kaki mau naik Mercy. Kalau lu bisa terima Mercy, dia bilang kayak gitu. Kalau lu bisa terima BMW, gua telanjang lari alun-alun kidul. Dia ngomong kayak gitu. Bener, teman deket. Sekarang dia dicepu kalau nggak salah sekarang. Tapi saya nggak tahu nomor HP-nya berapa gitu loh kan. Nah, udah dia telanjang lari alun-alun kidul. Kamu nggak mungkin dapat. Saya telanjang lari alun-alun kidul Bapak Ibu. 16 September kemarin waktu di Jakarta, waktu selesai Jakarta, saya punya rencana besar di alun-alun kidul. Ya. Setelah saya terima Mercy saya punya rencana besar di alun-alun kidul. Ya, itu kan kalau Anda yang sudah pernah ke Jogja mungkin udah pernah ke alun-alun kidul. Oh, rame banget ya, ada Beringin 2 itu kan bundaran itu rame banget. Jadi rencana saya akan pasang lampu-lampu yang terang-terang seperti ini di sisi-sisi jalan, ya Bapak Ibu. Terus ada Mercy, terus ada orang yang di depan Mercy itu lari telanjang. Telanjang lari depan, di belakang Mercy saya, lampunya harus hidup, ya. Jadi 1, 2, 3 dia lari, toeng. Ya, di belakang Mercy saya. Kalau dia berhenti, tak tabrak sama Mercy saya Bapak Ibu. Iya. Itulah akibatnya kalau orang udah negatif duluan.
belum punya fakta, belum punya data, udah asal ngomong. Gitulah akibatnya, akhirnya dicari-cari Bapak Ibu. Siapa yang nyari? Saya yang nyari. Saya pengen lihat panunya di badannya itu di mana gitu loh kan. Saya pengen lihat kalau telanjang itu gimana. Maksudnya ukurannya berapa lah maksudnya. Oits. Jaga pikiran Bapak Ibu, jaga hati ya. Oke, jadi kayak gitu. Ada lagi yang bilang kayak gini Bapak Ibu. Sini Dek. Om ini udah 7 kali gagal. Bijaksana sekali Om. Om 7 kali gagal. Multi level ini Om gagal. Digituin. Sampai muncrat dia ke saya gitu loh kan. Gagal gitu loh kan. Multi level ini Om gagal. Saya cuma bilang sama dia, gagal kok bangga Om. Sama aja gini Bapak Ibu, logikanya gini. Kalau Anda di kampus, terus dapat nilai E. Terus Anda teriak dapat nilai E. Nilai saya E nih. Nilai saya E nih. Gini nggak? Iya. Boya kalau gagal disembunyiin aja, nggak usah ngasih tahu. Apa gunanya bagi saya kalau Anda gagal? Saya nggak mau belajar dengan orang gagal Bapak Ibu. Iya kan? Justru dari kegagalan Anda itu saya mau belajar bagaimana supaya saya bisa sukses. Ngapain kita belajar dengan orang gagal? Apa yang kita dapatin Bapak Ibu? Kan kayak gitu, namanya gini kan. Belajar dengan orang gagal gitu loh kan. Ini kan ngapain gitu loh kan. Iya kan, akhirnya ada lagi ini Bapak Ibu. Pas di presentasi Bapak Ibu, udah capek 1 jam dijelasin, udah dinontonin semua. Laptop 57 laptop ditontonin dia gitu loh kan. Lingkar kayak gini, dia tetap bilang, saya nggak bisa, saya kan perempuan, saya kan ini. Belum apa-apa udah jadi Tuhan duluan. Belum apa-apa udah jadi peramal duluan. Saya kan, ya siapa Anda? Saya kan siapa? Saya kan, ya. Aduh Bapak Ibu, banyak sekali orang yang seperti itu. Banyak sekali orang yang mengatakan saya nggak bisa, saya punya banyak pekerjaan, saya nggak ada waktu. Justru Anda nggak punya waktu, makanya Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya tidak punya uang, justru Anda tidak punya uang, makanya Anda jalankan bisnis ini. Nggak ada alasan sebenarnya untuk Anda tidak menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Mau seperti ini terus hidup Anda Bapak Ibu? Hidup sebagai seorang Superman? Maksudnya naik motor dengan jas hujan, tong. Iya. Banyak sekali Bapak Ibu, saya temui kendala-kendala di lapangan Bapak Ibu. Ya, keluarga saya, bahkan istri saya itu menentang saya di awal. Ya, menentang saya di awal. Ya, dulu keluarga saya apalagi, bapak saya apalagi. Ya, wah nentang habis-habisan. Tapi saya, nawa itu saya Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis ini. Itu untuk saya dan keluarga gitu loh. Ya, walaupun bapak saya menentang, kalaupun ibu saya menentang, walaupun pacar saya menentang, saya akan buktikan kalau tantangan mereka itu salah gitu loh. Saya buktikan, bukannya langsung berhenti. Ada orang tua larang, pacar larang, apalagi ini yang pacaran, sok-sokan larangan gitu loh. Larang melarang pacaran, belum jadian udah kayak gitu coba. Belum kawin aja udah larang-larangan gitu loh. Mending diputusin aja yang kayak gitu Bapak Ibu. Sok-sokan yang ngatur jodoh dari atas dia mau ngelarang-larangnya. Umpamanya ada ceweknya gitu loh. Ngomongnya ada ceweknya, saya mau ke pertemuan gitu loh kan. Mas izinin gak? Aduh. Gak boleh, kamu gak boleh ikut begini. Plester aja mukanya. Ya. Aduh, ngelarang-larang pasangan coba. Ya datang bareng-bareng, ketawa berdua di dalam ruangan. Enak kan? Bener gak? Bintang 8-nya bareng, mobilnya 2, rumahnya 2. Ya, iya. Agama melarang orang kaya sombong Bapak Ibu. Orang kaya sombong itu dilarang agama. Orang miskin sombong itu di laundry aja Bapak Ibu. Ya.
Jadi akhirnya saya jalanin bisnis ini Bapak Ibu. Saya jalanin dengan semangat 45, terus saya jalanin bisnis ini. Bintang 4 saya 2 minggu, bintang 5 saya 1,5 bulan. Saya di bintang 5 saya sudah bisa beli motor pada saat itu. Ya karena saya kan gak punya motor. Saya gak punya motor. Pokoknya caranya itu luar biasa. Ya caranya itu membabi buta, barbar, predator. Pokoknya bahasanya kayak gitulah. Kalau bahasa halusnya kerja keras. Ya kerja keras tapi kayaknya kurang cocok deh. Bahasanya itu membabi buta. Itu paling enak. Ya paling enak, paling semangat lah kalau ngatain seperti itu. Pokoknya caranya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya seperti itu? Saya ini udah miskin, betul enggak? Saya udah miskin, Bu ya kalau miskin kerja keras dong supaya jadi kaya gitu loh. Iya enggak? Masa gara-gara saya miskin seperti ini terus saya nggak mau kerja keras? Tahu diri nggak itu orang Bapak Ibu? Saya ini udah miskin nih, udah miskin, nggak mau jalanin bisnis ini padahal udah join. Ini ya Bapak Ibu, miskin nih, miskin. Gak punya duit, gak punya waktu, gak punya segala macam. Terus gak mau jalanin bisnis ini, udah join padahal. Harusnya kan kalau kita sadarin kita miskin, harusnya kita lebih melakukan 5 kali lipat daripada orang lain lakukan gitu loh. Harusnya seperti itu. Kalau Anda kalah start di awal, saya kasih tahu Anda, bagi Anda yang pas-pasan menengah ke bawah, kalau Anda kalah start di awal, mungkin Anda nggak punya kendaraan, orang lain udah punya kendaraan. Lakukan 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan Bapak Ibu. Nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan sama. Justru karena kita orang nggak punya, makanya kita gila-gila. Makanya saya heran dengan orang-orang yang punya alasan, saya nggak punya uang, saya punya ini, saya punya ini. Justru karena kamu miskin. Oh iya, sebelumnya saya ingin memperlihatkan di awal saya menjalankan bisnis ini seperti apa. Taneneng. Fotonya diberi judul Si Kaya dan Si Miskin. Ya. Yang terawat dan tak terawat, disinilah. Anda lihat perbedaan yang signifikan. Dilihat dari jarak 500 meter, orang tahu mana yang miskin dan mana yang kaya. Anda lihat. Ini wujud saya dulu Bapak Ibu. Ya, sekarang udah tampan pesona seperti ini, kalau dulu hancur sekali. Ya, seperti ini dulu saya Bapak Ibu. Nah, ini waktu saya menjadi mahasiswa itu nggak kelihatan buntutnya di belakang itu. Wah, keren banget. Metal man, teknik gitu loh kan. Ya, nah kayak gitulah Bapak Ibu. Lihat aja mukanya kayak limbah kan, limbah lingkungan. Oke. Nah, akhirnya saya bintang 6, oke Pak ditutup aja Pak, malu saya Pak. Oke kembali. Ya. Oke jadi waktu bintang 6 saya tempuh dalam waktu 4 bulan, cepat sekali Bapak Ibu. Pokoknya di mana-mana, pokoknya saya presentasi gila-gilaan tapi sistem belum terbangun dengan benar. Bapak Ibu di jaringan saya, bisnis ini kan bangun aset. Jadi kalau bangun aset berarti pondasinya dulu harus matang. Pondasinya dulu harus matang, tapi saya satu kali jadi, kena gempa sedikit aja udah hancur. Nah gempa pada saat itu yang datang itu dari multi level lain. Banyak sekali yang nawarin ini, yang nawarin ini, yang nawarin ini. Akhirnya saya punya 3 kaki Bapak Ibu, 2 kaki berhenti. Tinggal saya punya 1 kaki. Tapi Bapak Ibu orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Mau jaringan saya semuanya berhenti. Cuman 1 diamond di situ, itu saya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya lanjutkan terus Bapak Ibu, saya lanjutkan terus. Akhirnya dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan Bapak Ibu saya break menjadi seorang bintang 7. 1 tahun berikutnya di bintang 7 perekonomian kami udah mulai stabil Bapak Ibu ya. Istilahnya alhamdulillah kami udah bisa beli mobil lah pada saat itu. Kami udah bisa keluar negeri lah pada saat itu. Kami udah bisa menikah pada saat itu. Ya stabil-stabil lah, biasalah. Ya stabil, ya biasalah. Tapi masih di bawah rata-rata, masih di bawah garis kemiskinan. Ya, kalau dibandingkan dengan Pak Luis maksudnya gitu loh kan. Nah, di bawah garis kemiskinan kami udah bisa, akhirnya Bapak Ibu, April 2006
saya break menjadi seorang bintang 8 Bapak Ibu pada saat itu. Dan 6 bulan kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya 4 bulan 5 bulan saya terima kabar kalau saya menjadi seorang penerima reward Mercy di Jakarta. Ya. Sekarang saya dalam posisi Silver Lion Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Kenikmatannya luar biasa sekali. Kalau Anda tanyakan apa yang Pak Abdi dapatkan di bisnis ini, saya cuma bisa bilang ke Anda, rahmat yang Allah kasih ke saya melebihi daripada apa yang saya bayangkan. Ya. Dari orang yang tidak punya apa-apa, dari keluarga yang biasa-biasa aja, dari keluarga yang pas-pasan dengan kendaraan Tiansi dan Unicorn, itu bisa merubah siapapun apapun latar belakang Anda Bapak Ibu. Ya, apapun latar belakang Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini dia. Kita lihat tanggapan orang-orang di luaran mengenai bisnis ini, oke? Iya, yang pertama ada yang bilang bisnis ini tidak jelas. Ada yang bilang bisnis ini tidak nyata. Kalau Anda yang bilang tadi, dia datang di 16 September di Jakarta kemarin, terus di tengah lapangan Gelora Bung Karno dia teriak, bisnisnya tidak real. Dia akan dipukuli 100.000 orang yang ada di situ Bapak Ibu. Bisnisnya tidak nyata. Coba aja Anda teriak kemarin. 120.000 orang itu apa Bapak Ibu? Emang alam goib gitu loh Bapak Ibu yang datang ke situ. Nyata, real, jelas. Ada lagi yang bilang kayak gini. Kita ambillah pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya ini ketawa gitu loh. Karena udah gak zamannya lagi kita cerita kayak gini gitu loh. Tapi masih ada juga. Gimana kalau perusahaan Tiansi bangkrut? Ya elah, perusahaan Tiansi bangkrut. Lu PT mana? Cabang Malang. Oh ya. Lu kerja, waktu lu kerja, lu pernah nanyain nggak, manajer, bos, saya mau masuk tuh perusahaan Anda. Gimana kalau perusahaanmu bangkrut? Emang ditanyain kayak gitu? Keterima kerja aja Anda syukur kok. Potong kambing, potong sapi kok. Mau nanyain lagi Tiansi, gimana kalau perusahaannya bangkrut? 203 negara bro. Aduh. Coba kita berpikir secara rasional. Kalau mau bangkrut, semua punya potensi untuk bangkrut. Kesempurnaan itu kan hanya milik yang di atas Bapak Ibu. Tapi kita lihat dulu company profile-nya. PT-nya Anda itu diresmikan oleh RT setempat. Tiansi diresmikan oleh Presiden RI pada saat itu. Masa sih company profile-nya belum teruji? Bagaimana tapi kalau ngotok? Nanya terus, gabung dong. Wah terlalu banyak nanya. Gitu loh kan, kayak gitu. Ada lagi nih yang bilang, gengsi. Ini yang paling sering nih. Gengsi, waduh Bapak Ibu. Enakan mana tuh? Penjual obat naik Mercy atau pegawai naik motor? Penjual obat tuh. Penjual obat naik Mercy atau pegawai naik motor? Ya iyalah. Masa ya iya dong? Kan kalau secara rasional kita berpikir, uang bukan segala-galanya Bapak Ibu. Tapi tanpa uang, tidak ada uang itu jaminan penderitaan, betul tidak? Nah iya, ada lagi yang, jadi kondisinya gini, gengsi itu Bapak Ibu, gengsi itu. Di Malang, surat kabarnya Malang apa ya Pak? Malang Pos, ya. Di Malang Pos itu dibuka pendaftaran, penerimaan, pemulung. Gaji 40 juta, ya, dapat Mercy C230 Sport, dapat pensiun 4 tahun lagi, itu loh. Kira-kira banyak nggak orang ngelamar jadi pemulung? S1, S2, Esteban Cambiaso, Esmeralda, itu akan ngelamar jadi pemulung Bapak Ibu. Bukan pekerjaannya gitu loh. Please deh. Saya kan mahasiswa teknik, terus kalau mahasiswa teknik gimana?
Tapi apa? Tapi kan wah. Terlalu banyak cerita. Iya. Ada apa dengan multi level kalau 2 tahun ke depan orang tua Anda bisa naik haji? Ada apa dengan multi level kalau 2 tahun ke depan Anda bisa punya Mercy saya 230 Sport? Ada apa dengan multi level kalau 2 tahun ke depan Anda punya waktu seluang-luangnya untuk keluarga Anda? Ada apa? Apa yang salah dengan multi level? Bukan pekerjaannya Bapak Ibu, tapi apa yang pekerjaan tersebut bisa berikan kepada kita. Apa yang pekerjaan tersebut bisa berikan kepada Anda Bapak Ibu. Hargai diri Anda Bapak Ibu. Dan di Tiansi itu dihargai sekali diri kita. Dan dihargai sekali diri kita Bapak Ibu. Panggung ini milik Anda. Bonus, produk semuanya milik Anda. Belum panggung-panggung penghargaan internasional nanti itu akan menjadi milik Anda semua. Kalau Anda bergabung di Unicorn dan di Tiansi Bapak Ibu. Ada lagi tuh yang bilang menguntungkan di atas. Satu partai kita tuh. Ya menguntungkan di atas. Kamu yang di atas yang enak, di bawah yang jadi sapi perah di atas. Kalau saya gabung, kamu yang untung. Banyak yang bilang kayak gitu ya? Banyak nggak? Ya banyak sekali yang bilang kayak gitu. Itu pertanyaan sih, bahasa bodoh sih kalau orang-orang ekonomi bilang bodoh amat sih lu. Nah kalau kayak gitu, karena itu bahasa tapi udahlah kita bawa kupas aja gitu loh. Nah kita lihat, ambil ilustrasinya kayak gini Bapak Ibu. Menguntungkan di atas. Kira-kira kalau Anda lapar tuh, Anda ke warung makan. Terus Anda parkir motor, kira-kira kalau saya makan, dia yang untung itu. Nggak usah makan udah. Atau kira-kira Anda mau beli pulsa tuh. Anda mau beli pulsa yang 5.000. Yang 5.000 ada sekarang ya. Iya kan? Soalnya kita udah beda kasta kalau itu ya. Udah. Pulsa-pulsa 5.000 bagi kami. Ya kan? Anda mau beli pulsa tuh, terus tiba-tiba Anda nyampe mau isi pulsa. Kalau saya sambil curiga sama orang yang punya itu, kalau saya beli dia yang untung itu. Akhirnya Anda nggak pernah pakai pulsa sampai sekarang, ya kan? Terus celana dalam Anda sobek tuh, Bapak Ibu. Kemarin sobek celana dalam Anda tuh. Nah, akhirnya Anda datang ke toko celana dalam. Anda lihat, sambil curiga sama orang yang punya. Kalau saya beli celana dalam dia yang untung tuh. Akhirnya Anda ke Vision Seminar itu nggak pakai celana dalam Bapak Ibu. Win-win solution, saling menguntungkan Bapak Ibu. Ya saling menguntungkan satu sama lain, itulah bisnis. Kalau bisnis itu, Anda tanyalah sama orang bisnis Bapak Ibu. Kira-kira mereka kerja sama, ada nggak satu kerja ikhlas? Satu sukarela, satu yang diuntungin gede. Ada nggak seperti itu? Minimal dua-duanya untung. You untung, gue untung. Itulah bisnis. Betul nggak? Ya iyalah. Masa ya iya dong. Iya. Marilah kita berpikir secara. Oke, ada lagi tuh yang bilang Tiansi materialistis. Ya Allah, itu orang. Aduh, dengan cara apa lagi saya mau sampaikan Bapak Ibu? We talk about business, we talk about money. Alright? Yes, I'm speaking English now. Little iso lah. Ada lagi bilang materialistis Bapak Ibu. Ada lagi yang bilang bisnis ini materialistis, uang bukan segala-galanya, yang penting hati. Ada yang bilang kayak gitu. Pas ibunya masuk rumah sakit, dia datang ke dokter tuh. Emangnya seperti itu? Pas dia datang dokter, dok, ibu saya nih mau operasi kanker. Saya nggak punya uang dok, tapi saya punya hati dok. Terus ada lagi, dia bilang kayak gini, saya nggak butuh duit. Saya bilang gini, Pak, kalau nggak butuh duit, Mbok ya berhenti kerja Pak. Saya nggak butuh duit, uang bukan segalanya, berhenti kerja Pak. Saya nggak butuh, berhenti kerja. Dia bilang dia nggak butuh duit, tapi dia kerja dari pagi sampai malam itu ngarapin slip gaji yang tiap bulan. Dia bilang dia nggak butuh duit Bapak Ibu.
Nggak logika kan namanya kan? Benar nggak? Materialistis. Nah sekarang saya tanyakan sama Anda, agama mana yang melarang kita untuk kaya? Semua agama menganjurkan kita untuk punya penghasilan lebih. Agi mengatakan seperti ini Bapak Ibu, kita harus kaya. Dengan kita kaya kita bisa berbagi ke orang lain Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang salah dengan orang kaya. Kata siapa? Uang itu bukan sumber kesana segalanya Bapak Ibu. Bahkan justru Bapak Ibu, kemiskinan itu rentan kejahatan Bapak Ibu. Orang miskin itu rentan kejahatan. Coba Anda lihat di buser TKP, patroli, di siaran-siaran kriminal Bapak Ibu. Yang banyak nyuri handphone orang kaya apa orang miskin Bapak Ibu. Yang babak belur itu Bapak Ibu, pas diwawancarai, saya mencuri handphone. Ini udah bonyok semua kayak gini. Iya, orangnya miskin Bapak Ibu. Miskin, udah gak kuat iman pula. Kayak gitu hasilnya. Benar gak? Kalau orang kaya enteng sekali Bapak Ibu. Agama mana yang melarang orang kaya Bapak Ibu? Semua agama menganjurkan kita untuk kaya. Dengan kita kaya kita bisa menjadi saluran berkah untuk orang lain Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, miskin itu gak enak. Miskin itu rentan kejahatan. Miskin itu bawaannya iri mulu Bapak Ibu. Benar tidak Bapak Ibu? Iri mulu, pas naik motor di lampu merah, lihat orang naik mobil itu, wah korupsi. Naik mobil, naik motor dia dengan Superman-nya itu, korupsi. Bawaannya iri mulu, lihat tetangganya beli sofa baru, stroke. Pas dapat Mercy, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang Bapak Ibu. Bapak Ibu, uang memang bukan jaminan kebahagiaan. Tapi tidak ada uang, insya Allah menderita. Betul tidak? Iyalah. Masa ya iya dong. Nggak butuh duit. Sekarang deh saya tanya mahasiswa deh. Ya friend. Ya, gua tanya sama lu semua nih. Ya gaul men. Ya kira-kira enakan mana tuh? Ke kampus, jalan kaki atau naik Mercy? Nah Anda tahu jawabannya kan? Anda tahu jawabannya. Apalagi bagi yang perempuan. Saya nggak penting uang. Saya yang penting suami saya di dekat saya. Hidup sepiring berdua. Di gubuk derita. Nggak zaman Bapak Ibu gubuk derita sekarang. Yang zaman kucing garong sekarang yang zaman. Kucing garong sekarang yang zaman. Ngapain gubuk derita? Aduh. Masih ada juga ibu-ibu yang pertama kali Anda dinikahi oleh suami Anda, dijanjiin saya akan buat kamu bahagia. Saya tanya sama ibu-ibu sekarang, udah bahagia kah Anda? Anda yang jawab ya, terserah bahagia yang dalam ukuran seperti apa menurut Anda ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, angka perceraian terjadi itu kebanyakan karena faktor ekonomi. Karena nggak punya uang lah, karena inilah, karena itu. Kita ini kan cuma coba meminimalisasi hal tersebut. Dengan melihat Tiansi bukan satu-satunya cara. Tapi Tiansi adalah salah satu cara. Betul tidak? Iyalah. Materialistis. Ada lagi yang bilang, itu kan dia. Saya kan siapa? Saya kan siapa? Apa bedanya saya dengan Anda? Ada satu, saya tampan, Anda tidak. Itu bedanya di situ. Ya, kecuali yang di depan, oh tampan-tampan mereka ya. Nggak mau diantar pulang saya nanti ke Jogja sama mereka. Oke, gak ada beda Bapak Ibu. Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan. Saya punya kelebihan, Anda punya kelebihan. Kalau saya bisa menjadi seorang Silverline dan penerima Mercy, Anda pun 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa menjadi seorang penerima Mercy. Apa yang beda? Nggak ada yang beda Bapak Ibu. Yang beda cuma satu, kami memulai bisnis ini lebih awal daripada Anda. Kalau kita bareng pada saat itu, mungkin di panggungnya pun kita bareng Bapak Ibu. Cuman udah kodratnya dari Tuhan, kami datang untuk memberitahukan kepada Anda. Ini loh Pak bisnisnya, ini loh Pak bisnisnya, ini loh Pak banner store akan dibangun. Ini loh Pak belum mulai, masih ancang-ancang udah 126 Mercy. Ini loh bisnisnya Pak, bisnis gila. Kami datang memberitahukan di kota Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Banyak sekali orang-orang yang berhenti di tengah jalan Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang berhenti. Tapi bagi kami itu bukan Bapak Ibu. Bukan kami lah orang-orang yang berhenti seperti itu. Kenapa? Karena kami orang gak punya. Justru kami orang gak punya. Kami harus melakukan 10 kali lipat. Supaya kita bisa sama dengan orang yang punya. Itu tujuan kami Bapak Ibu. Makanya kami gila-gilaan menjalankan bisnis ini. Makanya kami hebat sekali menjalankan bisnis ini. Kami nggak peduli halangan, rintangan, caciannya orang, ejekannya orang. Kami nggak peduli. Kenapa? Karena kami tahu suatu saat mungkin terjadi apa-apa dengan keluarga kami, orang tua kami atau bapak kami. Mereka yang ngata-ngatain saya, oh Tiansi itu ini, hanya pasti berkata kasihan. Tapi yang membiayai itu adalah kami Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup kami yang ngatur Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tips untuk Anda menjalankan bisnis ini, saya cuma bilang, Anda kerja keras, Anda doa aja. Itu kunci utama. Anda ikutin apa yang dikatakan Unicorn. Unicorn sudah menyiapkan kurikulum-kurikulumnya. Unicorn sudah menyiapkan pos-posnya. Network development training, open plan presentation, semuanya udah diikutin aja. Sama seperti Anda yang sudah melalui strata 1. Anda ikutin aja semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sampai skripsi, sampai akhirnya Anda selesai wisuda. Begitu juga di bisnis ini Bapak Ibu, diikutin aja. Orang tidak gagal di bisnis ini, tapi dia berhenti sebelum berhasil. Dia berhenti sebelum berhasil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya cuma pesankan kepada Anda yang lagi gila-gilanya menjalankan bisnis ini. Lagi berdarah-darahnya menjalankan bisnis ini. Pesan dari saya satu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah Bapak Ibu sekalian. Terusin berjuang Bapak Ibu, terusin berjuang Bapak Ibu sekalian. Tuhan bersama orang-orang yang berusaha Bapak Ibu. Tuhan bersama Anda. Tuhan bersama Anda. Ya, saya ingin memperlihatkan sama Anda untuk apa saya menjalankan bisnis ini. Kenapa saya gila-gilaan menjalankan bisnis ini? Karena orang-orang ini, istri saya, terus bapak saya, ibu saya paling bawah, adik-adik saya. Untuk ini saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya bilang sama Anda, saya menjalankan bisnis ini bukan untuk siapa-siapa, cuman karena begitu saya sayang dengan pasangan saya, dengan keluarga saya. Nah, jadi kalau Anda tanya, kalau saya dibilang Bapak Ibu saya cuek sekali dengan hidup, ya saya kuliah semrawut segala macamnya saya nggak pentingin. Tapi kalau disentil mengenai hidup, disentil mengenai kehidupan ke depan, ya saya pasti ya berpikir juga untuk ke depannya. Bukan cuma berpikir, saya pikirkan keras. Ya, bapak saya sudah mulai tua, ibu saya pun seperti itu. Ya, istri saya Bapak Ibu, ya istri saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendampingi saya. Dan saya janji sama beliau, kalau saya akan mendampingi dia sehidup semati Bapak Ibu. Ya. Orang yang dipilih oleh Tuhan mendampingi saya Bapak Ibu, saya ingin dia minta apa saja saya akan kasih. Ya, dulu dia mendampingi saya dari saya orang gak ada Bapak Ibu, dari saya orang gak punya sama sekali. Ya, beliau tetap mendampingi saya. Sebelum saya jatuh cinta dengan Tiansi, saya sudah terlebih dahulu jatuh cinta dengan beliau. Ya, jadi beliau begitu sangat mencintai saya dengan latar belakang saya apa adanya. Jadi dengan komitmen seperti itu makanya saya buktikan Bapak Ibu sama beliau. Kalau saya menunjukkan kalau betul-betul saya sayang dengan apa, saya kerja keras di bisnis ini Bapak Ibu. Saya ini udah miskin Bapak Ibu, saya ini orang di bawah rata-rata. Justru itulah saya bekerja 3 kali lipat, 4 kali lipat dari orang yang sudah punya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu hidup itu cuma 1 kali. Dan saya tahu 1 kali itu harus berharga Bapak Ibu. Saya tidak mau ngelihat orang lain punya kehidupan yang berkelas, saya tidak punya kehidupan yang berkelas. Saya pengenkan seperti itu, saya pengenkan keluarga saya seperti itu. Saya ngelihat istri saya kerja Bapak Ibu, dari jam 5 sampai jam 8 malam, dari jam 5 sampai jam 8 malam Bapak Ibu. Ya, jam 5 sampai jam 8 malam capek sekali. Saya lihat wajahnya Bapak Ibu, tapi masih sempat dia untuk beramah-tamah sama suaminya. Saya bilang sama istri saya, kalau saya bintang 8, kamu harus resign dari kerjaan kamu. Kamu gak boleh kerja. Pada saat saya bintang 8, beliau resign kerja, beliau tinggalkan semua pekerjaannya. Sekarang kami bisa hidup berdua, kapanpun saya mau pergi, saya mau ke Batam, saya mau ke Malang, saya mau kemana-mana, dia tetap ada di samping saya Bapak Ibu. Itulah indahnya sebuah perkawinan tanpa pisah Bapak Ibu. Itulah enaknya hidup berkualitas Bapak Ibu. Anda tidak akan dipisahkan oleh siapa-siapa. Ya, inilah komitmen saya sama istri saya menjalankan bisnis ini. Ya, saya begitu sangat menyayangi istri saya. Justru karena saya sayang sama istri saya, makanya saya ambil keputusan untuk join di bisnis ini. Kenapa? Karena kalau saya tetap dengan kuliah saya, tetap dengan semuanya, tetap dengan pekerjaan yang seperti Bapak saya janjiin, saya tidak akan dapatkan apa-apa. Percaya sama saya Bapak Ibu. Ya, Anda sekarang mungkin sudah melakukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, tapi Anda nothing, gak akan dapat apa-apa.
Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu. 2 tahun 3 tahun akan berubah. Percaya sama saya kalau Anda yakin. Kalau Anda percaya itu terjadi, itu pasti terjadi Bapak Ibu. Pasti terjadi. Nah, ini keluarga saya, ini istri saya Bapak Ibu. Dia di samping saya terus sekarang. Kemanapun saya pergi, dia pasti ada di samping. Tadi waktu di hotel, saya bilang sama istri saya, kok cuman kamar kita semua yang tidak ada tulisan make a room please. Ya, jadi jam 7 kita bangun sarapan, itu di kamar itu tulisan make a room please, make a room please. Ya, kenapa? Karena orang tinggal di hotel itu hanya untuk kerja lagi. Tapi kita Bapak Ibu begitu sangat menikmati Bapak Ibu. Luar biasa. Tanpa harus terikat dengan bos, tanpa harus ditelepon-telepon segala macam. Kami nggak terikat seperti itu. Kami bangganya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kami bisa kasih. Dan apa yang kami dapatkan itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang kami dapatkan nanti. Ya, karena saya percaya 2 tahun, 4 tahun ke depan saya akan berikan hadiah yang terindah untuk istri saya. Pasti, ya. Sekarang saya baru bisa ngasih mobil Bapak Ibu. Saya baru bisa ngasih rumah, ya. Tapi besok-besok ada hal-hal yang ingin saya kejutkan bagi beliau. Saya akan kasih hal-hal yang lebih lagi, ya. Perkawinan itu ternyata indah sekali Bapak Ibu. Ya, kalau terus bareng, terus sama-sama. Nah, ini orang tua saya Bapak Ibu. Orang tua saya yang laki-laki, ya, pegawai negeri tadi yang saya bilang, orangnya kuat sekali, tough sekali Bapak Ibu. Orangnya nggak pernah nangis. Orangnya itu tidak pernah melihat linangan air mata di matanya Bapak Ibu. Tapi waktu saya terima mercy kemarin Bapak Ibu, orang tua saya yang laki-laki ini meneteskan air mata Bapak Ibu. Dia bilang, saya bangga sekali punya anak seperti kamu nak. Saya bangga sekali punya anak seperti kamu. Ini orang tua perempuan laki-laki saya. Orang paling saya kagumi di dunia dengan kerasnya Bapak Ibu. Saya buktikan sama beliau, kalau anak pertamamu bisa Pak. Anak pertamamu bisa, walaupun ditolak ini, walaupun keluarga bilang ini, walaupun keluarga bilang itu, saya tidak peduli. Yang penting orang tua saya, yang penting orang-orang ini Bapak Ibu. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang nolak saya. Saya nggak peduli dengan orang yang ngata-ngatain saya. Saya nggak peduli dengan apapun rintangannya, apapun rintangannya. Apapun rintangannya, saya harus kuat. Saya pengen hidup berkualitas. Saya pengen nomor 1, saya pengen keluarga saya dianggap Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah saya menjalankan bisnis ini. Ibu saya ini orang paling kuat sekali, ya. Saya ngelihat kehidupan ibu saya Bapak Ibu. Mereka kerja berdua Bapak Ibu, dari 78 mengabdi sampai sekarang. Hidup mereka hanya untuk anaknya Bapak Ibu. Hanya untuk anaknya. Dan saya bangga bisa ditiansi. Saya bangga bisa kasih semuanya Bapak Ibu. 80%, 100% dari yang mereka inginkan, 80% sudah mulai terpenuhi sedikit-sedikit Bapak Ibu. Saya bisa belikan mereka mobil, saya bisa buatin mereka rumah. Luar biasa Bapak Ibu. Tahun 2008 Bapak Ibu, tahun 2008 saya beserta istri saya akan mengajak orang tua saya sama mertua saya berempat untuk menunaikan ibadah suci Bapak Ibu, ibadah haji. Ya, 2008. Sekarang kami sudah mulai mendaftarkan orang tua kami semua. Ya, kami nggak peduli lagi Bapak Ibu, kami nggak mau menunggu lama kok. Terserah Anda mau mengambil kesempatan ini atau tidak, itu terserah dari Anda. Apakah Anda mau seperti ini terus? Nggak capek Pak. Besok harus kerja lagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Waktu sisa dikasih sama istri sama anak. Coba Anda bayangkan kalau ini Anda sukses di Tiansi, Anda bisa naik panggung itu Pak. Di panggung itu Anda bisa naik di situ, Anda bisa bawa istri Anda ke situ, Anda bisa ngajak orang tua Anda ke situ. Itu semua hal yang luar biasa. Saya bukan mau rubah berstruktur berpikir Anda Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu. Silakan Anda mulai berpikir Bapak Ibu. Coba andai kata ini, foto ini Anda ganti dengan foto orang tua Anda. Anda bayangkan Bapak Ibu. Anda bayangkan foto ini Anda ganti dengan orang tua Anda, foto itu Anda ganti dengan istri Anda atau suami Anda. Luar biasa Bapak Ibu. Orang tua Anda lagi di sana. Di mana-mana anaknya VS, fotonya bapaknya selalu dilihatin sama ibunya. Itu kebanggaan yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya tidak mau coba untuk berubah cara berpikir Anda. Ngapain Bapak Ibu? Tapi ada satu hal yang pasti Bapak Ibu. Kalau Anda mengambil kesempatan untuk berubah, percaya sama saya Bapak Ibu, 2 tahun ke depan Anda ketemu saya, Anda peluk saya, Anda bilang, Pak, berkat seminar Bapak, sekarang saya dan istri saya resign dari kantor, kami punya rumah yang besar, dan itu mercy kami Pak. Itu mercy kami. Pak, Bu, secuek-cueknya orang,
kalau dikasih mengenai hal yang seperti ini, siapapun dia Pak, senakal-nakalnya dia, siapapun, percaya sama saya. Untuk ini saya berjalan Pak, untuk ini saya bela-belanya, siang malam jalanin Tiansi. Saya pisah sama istri saya 1,5 tahun walaupun udah nikah, tapi saya nggak peduli, saya tetap jalanin bisnis ini. Banyak orang yang nolak, ya waktu saya harus saya bagi, saya harus nemanin istri saya, harus gini, saya nggak peduli Bapak Ibu. Karena saya tahu satu hal, Tuhan itu melihat siapa yang kerja keras. Saya percaya satu hal, Tuhan itu melihat siapa yang kerja. Nah Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya, mereka udah di Tiansi semua. Kami menjalankan bisnis ini, mereka udah ngelihat kehidupan kakaknya. Kami bisa memberikan bukti, kehidupan kami luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau Anda tanyakan sama saya, Pak apa yang sudah Pak Abdi dapatkan? Saya cuma bilang satu hal, rahmat yang Tuhan kasih ke saya Bapak Ibu melebihi daripada apa yang saya bayangkan. Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya pengen hal yang lebih lagi Bapak Ibu. Bukan cuma sekarang. Saya pengen hal yang lebih. Saya pengen berbuat untuk keluarga saya. Bukan cuma untuk saya pribadi, bukan cuma untuk istri saya. Tapi saya pengen berbuat untuk keluarga saya. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda punya niat, Anda pasti mau berubah. Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita Bapak Ibu tentang seorang pemuka agama yang mengabdi sama Tuhannya hebat sekali. Ya, terus dia bilang kayak gini, pada saat banjir besar datang, orang udah kasak kusuk segala macam, dia bilang, ayo Pak pergi Pak, banjir udah datang nih, ayo Pak pergi. Tidak, kalian aja pergi, Tuhan pasti tolong saya, pergi kalian. Yang kedua kali Bapak Ibu, orang-orang datang, airnya udah sampai lutut, ayo Pak mari kita pergi Pak. Tidak, Tuhan pasti tolong saya, kalian pergi aja dari sini. Ya, akhirnya untuk ketiga kalinya air udah sampai sini Bapak Ibu, terus ayo Pak, airnya udah nyampe leher Pak, ayo pergi kita Pak. Tidak, kalian pergi aja, Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya dia meninggal, akhirnya dia di atas, dia protes. Dia bilang, Tuhan saya sudah percaya sekali dengan Engkau, tapi kenapa saya tetap tenggelam? Tuhan bilang kayak gini, sudah 3 kali saya tolong kamu. 3 kali saya tolong kamu tapi kamu gak mau. Anda tahu maksud saya Bapak Ibu? Anda bilang, ya Allah, ya Tuhan, tolong berikan saya rezeki. Saya terlalu capek kerja, saya mangkel sama bos saya ini segala macam. Tapi pas ditunjukin Tiansi, siapa tahu Tiansi jalan yang Tuhan kasih ke Anda. Betul tidak Bapak Ibu? Siapa tahu? Kita nggak pernah coba Bapak Ibu. Anda ambil kesempatan ini sekarang Bapak Ibu. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saat itu akan datang, saat yang dimana orang-orang semua akan kagum dengan Anda. Saat dimana tidak ada lagi orang yang ngeremehin Anda. Saat dimana semua orang akan bertepuk tangan dengan Anda. Saat dimana semua orang akan standing applause karena Anda di sini Bapak Ibu sekalian. Saat itu akan datang, saat dimana Anda nggak perlu capek-capek kerja. Tiap pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda luangkan waktu Anda Bapak Ibu, tanpa harus pisah sama orang tua Bapak Ibu, tanpa harus pisah sama anak Anda, istri Anda Bapak Ibu. Saat itu akan datang Bapak Ibu, kalau Anda mau mengambil kesempatan itu Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Bapak Ibu sekalian, saya cuma pesan satu sama Anda Bapak Ibu. Bagi Anda yang distributor, saya cuma bilang satu hal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala daripada sebagai 1000 tahun sebagai seorang domba. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang pemenang daripada 1000 tahun sebagai seorang pecundang. Ambil kesempatan ini Bapak Ibu, ambil kesempatan ini. 2 tahun ke depan kehidupan Anda pasti berubah. Selamat malam, sukses buat kita semuanya.